Pria ini terjatuh ke dalam tong yang berisi acar timun, bahkan sampai akhirnya pabrik tersebut tutup permanen. 100 tahun kemudian, dua orang anak tidak sengaja membuka tong tersebut dan membangunkan pria itu. Pria itu tidak menua sama sekali dan tentu ia dibawa ke sebuah lab untuk diteliti oleh para ilmuwan. Pria itu tampak baik-baik saja dan dirinya seperti diawetkan bagaikan acar timun. Dahulu kala hiduplah seorang pria bekerja keras bernama Greenbaum. Ia jatuh cinta dengan seorang wanita bernama Sarah dan keduanya kemudian menikah. Tapi tak lama kota mereka dijajah oleh pasukan negara asing dan membantai semua orang yang ada di kota mereka. Mereka berdua pun kemudian mencoba merantau ke negara lain untuk hidup lebih baik. Green mendapat pekerjaan sebagai pemburu tikus di sebuah pabrik acar. Uang yang mereka kumpulkan kemudian Green belikan petak makam untuk mereka berdua kelak jika sudah meninggal. Sampai akhirnya sebuah berita menggembirakan datang di mana istri Green akhirnya hamil anak pertama mereka. Hari itu ketika Green sedang memburu para tikus, ternyata ada sekelompok pasukan tikus mulai menyerangnya sampai akhirnya membuat Green terjatuh dari atas dan masuk ke dalam tong acar timun yang tidak diketahui oleh siapapun di sana. Sampai akhirnya pabrik itu pun tutup secara permanen dan Green masih ada di dalam tong tersebut. Kemudian tak lama Green terbangun dari tong tersebut tanpa berubah sedikit pun. Green sempat menanyakan kepada dokter di mana keberadaan istrinya yang ternyata sudah meninggal. Tapi Green malah sangat marah dan memukul dokter tersebut. Esoknya dokter memberi kabar bahwa ternyata Green memiliki keturunan yaitu seorang cicit bernama Bean. Mereka pun akhirnya bertemu di mana sosok Bean yang sangat mirip dengan Green. Diawetkan ratusan tahun, tentu perubahan di kota ini membuat Green sangat keheranan. Ia bahkan sempat kaget ketika ada taksi mendekat ke arah mereka. Green sangat terpesona melihat apartemen Ben yang begitu besar berbeda dengan kehidupannya dulu. Kini Green tinggal bersama Ben dan Ben mencoba mengajak Green untuk berkeliling mencoba berbagai hal baru bagi Green. Sampai kemudian Green penasaran akan foto keluarga mereka yang ternyata dimiliki oleh Ben. Green begitu gembira melihat foto-foto mereka dahulu dan melihat sosok anak dan cucunya yang adalah orang tua Ben. Namun mereka berdua meninggal dalam sebuah kecelakaan mobil. Green mengajak Ben untuk ke makam mereka yang dulu pernah dibelinya. Tapi sesampainya di sana, ia malah menemukan tempat kumuh yang sudah porak-poranda. Bahkan di atas makam istri Green ada sebuah papan iklan di sana. Tidak hanya makam istri Green, ternyata makam kedua orang tua Ben pun ada di sana. Sampai tiba-tiba ada sekelompok pekerja yang mengusir mereka karena pekerja-pekerja itu akan memasang iklan baru di atas makam Sarah, istrinya Green. Ketika melihat iklan yang terpasang di sana, Green langsung teringat dengan negara yang mempersulitnya. Karena dendamnya yang besar kepada negara itu, ia kemudian memarahi pekerja di sana dan kemudian memukulnya. Terjadi keributan antara Green bersama para pekerja tersebut sampai akhirnya membuat dua Green ini dipenjara. Semenjak itu Green bertekad ingin membeli tanah makam mereka, tapi ia meminta uang dengan Ben yang tentu langsung ditolak mentah-mentah. Ben adalah seorang pembuat logo bernama Big Bob dan hari itu ada seorang klien ingin bertemu dengannya. Alih-alih mendapat pekerjaan, ternyata klien itu tidak jadi mengambil brandnya karena rekam jejak Ben yang pernah dipenjara akibat perbuatan Green.